Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelas online saya yang kedua kali dengan judul Bagaimana sih menjadi reseller frozen food kekinian. Saya menggunakan voice note karena memang rekaman yang saya buat terkendala dengan tidak munculnya suara. Saya menjelaskan bagaimana sih cara menjadi reseller frozen food kekinian. Pertama-tama saya jelaskan mengenai frozen food. Apa sih frozen food itu? Frozen food itu merupakan makanan beku yang tengah naik daun di keadaan pandemi seperti ini. Mengapa dikatakan tengah naik daun? Karena usaha frozen food ini merupakan bisnis yang menjanjikan di tengah COVID-19. Bisnis frozen food saat ini memang sangat populer berada di kalangan pengusaha mikro karena mudah dijalankan dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Apalagi bisnis ini sesuai dengan seruan pemerintah untuk di rumah saja. Jadi saat masa pandemi COVID-19 seperti ini, makanan cepat saji yang dapat bertahan lumayan lama di dalam mesin pendingin beberapa hari menjadi pilihan masyarakat. Sebab frekuensi berbelanja kini semakin dibatasi. Orang-orang memilih berbelanja online dan membeli produk makanan yang bisa dikonsumsi untuk beberapa hari. Selain itu, frozen food juga merupakan makanan yang sangat digandrungi oleh semua individu, tidak terpaut oleh kalangan usia. Jadi frozen food itu juga banyak dipilih oleh ibu rumah tangga sebagai ide bekal untuk anak-anaknya yang juga menjadi makanan andalan anak kos karena selain praktis, frozen food ini juga mudah dimasak dan bisa bertahan lama di dalam lemari pendingin. Kemudian, kepopuleran frozen food atau makanan beku itu bisa dilihat sebagai sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Jadi, memang bisnis ini dikatakan sangat cocok untuk anak muda karena prosesnya mudah dan tidak memakan banyak tenaga. Meskipun terkesan mudah, tapi untuk memulai usaha frozen food diperlukan beberapa perencanaan yang matang. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana sih cara menjadi seorang reseller dari makanan frozen food. Beberapa tips atau persiapan yang perlu kita dilakukan adalah yang pertama adalah persiapan modal usaha. Jadi untuk memulai bisnis apapun, kita perlu menyesuaikan modal usaha. Modal usaha itu merupakan hal yang pertama untuk dipersiapkan saat kita ingin menjalankan bisnis apapun. Kita perlu menyesuaikan modal usaha dengan budget yang kita miliki. Jika memang terpaksa kita harus berhutang, maka kita harus menjalankan usaha ini untuk kedepannya dan tahu bagaimana strategi berjualan yang akan kita pakai agar setidaknya kita bisa mengembalikan modal terlebih dahulu. Kemudian setelah menentukan modal usaha, langkah selanjutnya adalah penentuan harga. Jadi saya sampaikan kepada peserta saya di kelas Zoom, kita harus menentukan harga produk. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk menentukan harga produk. Harus dipikirkan dan dengan matang dan melalui riset. Apakah produk yang akan kita jual itu memang benar-benar layak untuk dijual dengan harga yang lumayan tinggi atau memang produk itu sedang happening dan di luar sana banyak yang menjual dengan harga yang murah dan aman di kantong. Kemudian penentuan harga yang kita lakukan itu bisa melalui sosial media dengan menggunakan fitur tanya jawab. Jadi kita bisa melakukan riset sederhana di media sosial dengan menanyakan harga yang mereka harapkan untuk produk yang akan kita jual itu berapa, seperti itu. Kemudian kita harus pilih produk frozen food yang ingin kita jual. Jadi kita harus mempersiapkan dan memilih apa sih produk frozen food yang memang benar-benar cocok untuk dijual di kalangan pasar yang ingin kita tuju. Jadi sebelum kita memulai bisnis frozen food, hal yang harus dipersiapkan adalah ya tadi memilih produk yang akan dijual. Jadi kan banyak sekali jenis frozen food di pasaran yang bisa dipilih. Nah, kita usahakan pilih frozen food yang paling best seller atau istilah lainnya adalah paling banyak diminati dan sedang happening. Ketika kita menjual makanan yang
banyak diminati, tentu itu akan membuat produk yang kita jual menjadi incaran banyak orang. Beberapa frozen food yang sangat laris, yang banyak disukain oleh beberapa orang juga happening saat ini adalah seperti sosis, nugget, otak-otak, bakso, siomay, dimsum, ataupun ayam dan bebek ungkep. Jadi kita harus tahu nih pasar yang kita tuju itu lebih sering mengkonsumsi apa, makanan berat seperti ayam ungkep atau bebek ungkep, ataupun makanan yang bisa dibuat sebagai makanan camilan saja. Setelah kita mengetahui produk apa saja yang perlu kita pilih untuk menjual frozen food, kita bisa merambah ke produk-produk yang lain. Jadi nggak cuma makanan bestseller lagi yang kita sediakan, kita pun bisa menjual variasi frozen food yang lain, yang unik sebagai inovasi baru, kayak seperti nugget sayur, nugget tempe, risoles mayo, ataupun yang lainnya. Kemudian, seperti sesuai dengan judul, menjadi reseller. Jadi, ketika kita ingin berbisnis, khususnya produk frozen food, awali dulu dengan menjadi seorang reseller agar kita tahu caranya menjual, dan modal yang kita butuhkan juga tidak terlalu banyak. Jadi, kalau kita masih terbilang sebagai pemula dalam bisnis frozen food ini, baiknya diawali dengan menjadi reseller dulu, karena reseller merupakan tangan kedua di bawah distributor yang mengambil stok frozen food untuk dipasarkan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pelajari cara mempromosikan produk. Nah, promosi itu merupakan kunci kesuksesan sebuah usaha apapun, dari usaha yang paling mahal sampai usaha yang ringan-ringan seperti berjualan frozen food ini. Jadi tanpa promosi, calon konsumen tidak akan tahu dan tidak akan mengenal produk yang kita jual. Bahkan bisa bahwa calon konsumen itu malah tidak tahu kalau kita sedang menjual produk dan produk kita yang jual itu ada. Karena itu kita juga perlu mempelajari strategi promosi. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, dengan kemudahan yang ditawarkan di era digital yang semakin pesat ini, tentunya kita diberi kemudahan dengan adanya media sosial. Dengan adanya media sosial, semakin akan memudahkan kita dalam melakukan kegiatan promosi. Dan tentunya tidak memerlukan banyak anggaran. Jadi, kita mulai dulu memasarkan produk dari lingkungan keluarga, tetangga, dengan teman-teman melalui sosial media yang kita punya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita harus benar-benar memastikan bahwa produk yang akan kita jual itu telah mengantongi lisensi dari BPOM dan produk halal. Karena keamanan konsumen dan status halal produk itu sangat penting pada bisnis makanan. Terlebih, kita tinggal di negara dengan penduduk muslim terbesar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk yang kita jual itu aman dikonsumsi dan terjamin status kehalalannya. Apalagi untuk jenis makanan yang diawetkan seperti frozen food, lisensi BPOM itu akan menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli. Itulah beberapa cara yang saya sampaikan melalui kelas online di minggu ke-5. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi ilmu yang baru untuk peserta saya. Sekian yang saya sampaikan di kelas online saya. Kurang lebihnya saya akhiri dengan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.